menjelaskan langkah-langkah instalasi aplikasi OWASP yang merupakan salah satu tools penting dalam pengujian keamanan aplikasi web. Baik, langsung saja. Di sini kita buka browser dan mengunjungi situs OWASP dan kita pilih selesai diunduh, kemudian kita klik 2 kali file tersebut dan memulai proses instalasinya. Kemudian kita tunggu beberapa saat hingga proses instalasinya selesai. Lalu nanti kita tunggu hingga selesai. Kemudian kita klik finish untuk menutup email instalasinya. Kemudian untuk menjalankan OWASP, setelah berhasil install, kita tidak dapat melakukan
Kemudian kita akan diminta memilih metode penggunaan. Untuk keperluan pengenalan atau pembelajaran kita dapat memilih standar coding. I do not want to proceed. Click start. Sudah dapat digunakan. Mungkin itu saja video mengenai langkah-langkah instalasi WhatsApp. Semoga penjelasan ini dapat membantu dan memahami proses instalasi tools ini sebagai bagian dari materi. Kemudian demikian video mengenai langkah-langkah instalasi WhatsApp. Sekian dari saya. Fitur yang ada pada aplikasi web yang telah kami buat, yaitu CCTV. Baik, langsung saja. Sebelum memulai, saya perlu diketahui bahwa aplikasi ini belum di-deploy ke internet dan masih dijalankan secara lokal menggunakan semua flash. Selanjutnya, saya membuka terminal di Visual Studio Code dan mengeksekusi perintah pengguna diminta untuk memasukkan username dan password. Lalu setelah itu menekan tombol masuk. Jika pengguna lupa password, tersedia link untuk menggantinya, dan bagi pengguna baru ada link untuk daftar di sini untuk registrasi akun. Jadi kita mulai dulu dari halaman ganti password. Di halaman ini, pengguna dapat mengganti password mereka. Terdapat 3 kolom, yaitu username, password baru, dan konfirmasi password. Setelah diklik tombol ganti password, password akan diperbarui dan pengguna bisa kembali login. Pada saat kita akan kembali ke halaman ini. Setelah itu kita akan masuk halaman
profil, yaitu berupa link dan gambar. Misalkan informasi kontak itu wajib diisi sama deskripsi ringkasannya. Deskripsinya itu wajib diisi. Ini bisa lewati saja media sosialnya. Misalnya lalu untuk pada education experience yang tadi itu dia ditulis dikatakan dengan psikolog. Adanya saja menarik di bagian bawah dia dituliskan yaitu edukasi untuk memperbarui istilah ada PDF untuk mengisi pendalaman PDF. Kita bisa melihat riwayat Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang serangan CSRI atau Cross-Site Harassment Organization. CSRI adalah serangan web yang terjadi ketika seorang penyerang memanfaatkan browser korban yang sedang login ke suatu aplikasi dan tanpa sepengetahuan korban membuat browser tersebut mengirim permintaan berbahaya ke server aplikasi. Dalam kasus ini, penyerang membuat sebuah halaman yang akan otomatis mengirim data dengan host ke alamat target saat halaman dibuka. Misalnya, browser tersebut bisa mengubah password akun admin tanpa perlu izin atau tindakan dari korban. Karena itu, browser secara otomatis mendaftarkan cookie pengguna atau yang digunakan untuk login. Permintaan ini akan tampak sah bagi server dan server pun menjelaskan akun tersebut seolah-olah berasal dari pengguna asli. Serangan ini bisa terjadi karena server tidak membedakan permintaan sah dari permintaan palsu yang dikirim secara otomatis melalui browser. Oleh karena itu, untuk mencegah CSRI, pengembang aplikasi web biasanya menambahkan CSRI token setiap form penting atau memvalidasi header reference atau origin dan mengatur cookie atau atribut site agar tidak dikirim jika permintaan berasal dari situs lain. Tanpa perlindungan ini, serangan CSRI dapat menjadi celah berbahaya yang memungkinkan akun pengguna yang diambil alih tanpa disadari. Langsung saja untuk langkah-langkahnya. Yang pertama di sini saya membuka terminal dan masuk ke direktori proyek utama yang bernama kelompok sebelas dengan menggunakan perintah cd. Langsung saja di sini kita ketik cd, kemudian kelompok 11 keamanan data. Nah, kemudian kita enter. Nah,
selanjutnya masuk ke subdirektori yaitu web cd generator. Sama seperti menggunakan perintah cd menjalankan perintah git pull untuk memastikan bahwa repositori telah diperbarui dengan perubahan terbaru dari GitHub. Git pull dulu. Kemudian kita enter. Nah, setelah itu kita mencoba menjalankan file .apple.nya dengan menggunakan perintah Python. Sudah seperti ini, maka kita kontrol klik, kita hapus saja. Kemudian kita masuk ke YouTube browser. Karena di sini kita belum logout, jadi kita logout dulu. Tadi pun kita sudah masuk di halaman login. Selanjutnya untuk mengubah passwordnya, ini akan ganti passwordnya dengan password 444. Kemudian di sini setelah itu kita mengganti ini, jangan lupa di kontrol tab ya. Kemudian kita run. Tampilan ini berhasil. Untuk mencoba apakah password yang telah kita buat berhasil atau tidak, yaitu dengan memasukkan sini dulu. Kemudian di sini kita masukkan password 333 yang seperti ini. Kita masuk. Maka di sini akan menampilkan password atau username-nya salah. Nah, untuk memasukkan password yang telah kita buat tadi, kita langsung saja seperti ini ya. Kemudian kita masuk. Nah, tampilan ini merupakan tampilan yang benar yang sudah kita ganti password. Jadi seperti ini ya.
Sebagai contoh, saya menguji serangan XSS dengan cara menyisipkan script berikut ke dalam form input. Nanti saya akan membuat script baru. Saya akan menginputkan script input, lalu semuanya disisipkan. Saya akan mengisinya juga untuk berbahasa. Setelah itu saya akan menambahkan lagi. Nah, setelah data dikirim dan halaman hasil konten, browser mengeksekusi script tersebut dan menggunakan pop-up alert. Browser seperti yang bisa dilihat berikut. Hal ini membuktikan bahwa aplikasi rentan terhadap XSS akibat tidak adanya pembatasan dari PHP. Jika dibiarkan, serangan seperti ini bisa digunakan untuk mencuri kunci pengguna, mengalihkan halaman ke situs palsu, atau menjalankan perintah berbahaya lain di browser korban. Sebagai solusi terhadap potensi serangan cross-site scripting atau XSS, saya menerapkan kebijakan keamanan yang dikenal dengan nama Content Security Policy atau dengan singkatan CSP. CSP seperti yang dijelaskan sebelumnya, CSP itu mekanisme pada browser memproteksi sumber data saja yang boleh dijalankan pada halaman web. Secara teknis, saya menambahkan header berikut pada script ini. Jadi saya sudah menyiapkan, saya akan mengganti pada after request-nya dengan panggilan yang telah saya siapkan. Formnya, saya akan memasukkan kembali script yang tadi. Kita akan coba. Lalu kita simpan sisinya. Nah, header ini berfungsi mengizinkan hanya script yang berasal dari domain milik kita sendiri yang dapat dijalankan oleh browser. Dengan demikian, jika ada pengguna yang mencoba menyisipkan script jahat seperti tadi melalui input, maka browser akan secara otomatis menolak untuk menjalankannya. Setelah pengujian ulang dilakukan, hasilnya menunjukkan bahwa script jahat tersebut tidak dieksekusi dan browser mengeluarkan peringatan. Untuk melihatnya, kita bisa membuka inspect, lalu di tab konsolnya. Nah, ada peringatan. Ini itu membuktikan bahwa penerapan CSP-nya berhasil mencegah terjadinya serangan XSS. Dengan demikian, melalui implementasi Content Security Policy atau CSP ini, aplikasi menjadi lebih aman terhadap ancaman injeksi script dari pengguna yang tidak bertanggung jawab. Untuk serangan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Saya telah membuat
memberikan masuk ke halaman login. Saya masukkan username-nya itu admin, kemudian passwordnya. Nah, kemudian sudah berhasil login. Selanjutnya kita masuk lagi ke file clickjacking test 2-nya. Kemudian kita buat terminal baru. Maka server ini akan mencari file di folder sebelumnya dengan nama folder sebelumnya dan akan menghasilkan error. Ini kita sudah bisa menggunakan perintah membuka file serangannya ini, saya tidak menjalankannya lewat terminal ini karena file HTML-nya adalah file statis, bukan program. Oleh karena itu, saya menggunakan ekstensi web server yang memberikan saya URL web file. Saya sudah mencoba. Bisa kita lihat kembali, kita jalankan ulang. Nah, di sini dia meskipun karena
sini saya tadi tidak membuka dia lewat tidak membuka